Pemirsa, 4 rumah hangus dilalap api di kawasan padat penduduk di Matraman Dalam 2, Menteng, Jakarta Pusat. Kebakaran juga terjadi di kawasan Sawah Besar, diduga akibat adanya kebocoran tabung gas. Api melalap 4 rumah di kawasan padat penduduk Jalan Matraman Dalam 2, Menteng, Jakarta Pusat. Warga panik hingga berlarian menyelamatkan diri. Sementara warga lain berusaha menjinakkan sinjak kamera dengan peralatan seadanya. Namun akibat banyaknya material bangunan yang mudah terbakar, api sulit dipadamkan. Diduga api pertama kali terlihat dari atap salah satu rumah dan dalam waktu singkat membesar lalu merembet ke bangunan lainnya. Lokasi yang berada di gang sempit menyulitkan pemadaman hingga petugas damkar harus memanjat tembok rumah untuk menjangkau titik api. Selang setengah jam kobaran api bisa dikendalikan. Dugaan sementara kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik dari salah satu kamar. Kebakaran juga terjadi di Jalan Kartini Liwat Dalam, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Diduga kebakaran akibat kebocoran tabung gas. Warga mengaku api tiba-tiba membesar hingga membuat pemilik rumah panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 2. Tak hanya itu, seorang petugas damkar yang berupaya memadamkan api mengalami luka serius akibat tertimpa tembok rumah. 2 korban luka dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan medis. Sementara api bisa dipadamkan setelah 6 unit dan 18 personil datang ke lokasi. Dari Jakarta, tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, truk bermuatan susu dan dump truck berisi pasir terguling di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibat kecelakaan tersebut, 2 sopir terluka dan 1 diantaranya patah tulang. Video amatir warga merekam saat setelah kecelakaan di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Truk bermuatan susu dan dump truck pasir bertabrakan hingga terguling melintang di badan jalan. Peristiwa ini menyebabkan kemacetan arus lalu lintas kendaraan dari arah Bandung maupun Tasikmalaya. Kecelakaan terjadi diduga rem truk mengangkut susu tak berfungsi saat melaju di jalur menurun. Setelah menerima laporan warga, petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP serta mendatangkan truk derek untuk menarik kendaraan yang terguling. Keterangan dari sopir maupun saksi yang ada, sopir sendiri mengatakan bahwa rem daripada kendaraan Fuso blong, artinya sangat keras diinjak, sehingga kendaraan Fuso tidak bisa dikendalikan. Untuk mengurai kemacetan, polisi melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup yang dilakukan dari kedua arah. Sementara 2 sopir truk yang terluka dibawa ke rumah sakit. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono News melaporkan. Akibat aspal jalan miring karena proyek jalan tol di Pademangan, Jakarta Utara, 2 pengendara sepeda motor tewas. Korban terjatuh, kemudian terlindas truk kontainer. Dua pria yang berboncengan sepeda motor tewas bersimbah darah di Jalan R.E. Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara. Korban tewas dengan luka serius di kepala setelah terlindas truk kontainer. Kecelakaan terjadi saat korban melintas dari arah Priuk menuju Lodan Jaya. Namun korban terjatuh diduga akibat jalan yang miring karena ada pembangunan proyek jalan tol. Di sini jalannya miring, kedua ada pembangunan proyek. Oke, nah tadi kronologinya gimana Pak? Dari arah Priuk mau ke kota, itu dia lumayan kecepatannya, dia dihalang sama tembok. Jadi dia ngerem, langsung jatuh, dilindas sama kontainer. Kedua jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sementara itu sopir kontainer yang melindas korban masih dikejar polisi. Dari Jakarta, Sofian Firdaus News melaporkan. 5 orang anggota Ormas ditangkap polisi karena menyekap pegawai leasing memaksa mengeluarkan truk yang ditarik karena menunggak cicilan. Jawabannya seperti apa? Lima orang anggota Ormas melakukan mediasi dengan karyawan finance di sebuah gedung bank di Jalan Basuki Rahmat, Kota Surabaya, Jawa Timur. Cekcok kemudian terjadi. Salah satu anggota Ormas membawa pegawai finance dengan cara memitingnya. Sementara petugas keamanan namun hanya bisa diam melihat penyanderaan itu. Pasca peristiwa, polisi menangkap 5 orang anggota Ormas. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka karena mengancam dan mengintimidasi korban. Mereka memaksa korban mengeluarkan kendaraan yang ditarik karena menunggak cicilan.
dengan alasan bahwa BOT menarik kreditnya macet. Nah, sedangkan 5 orang tersebut sebenarnya juga bukan sebagai pemilik kendaraan tersebut, sehingga dia tidak ada hubungan hukum antara korban dengan BOT. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei News melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga dianiaya hingga tewas oleh suaminya yang merupakan oknum anggota TNI. Korban dan pelaku sebelumnya terlibat perselisihan. Keluarga dan sahabat menangisi korban yang baru datang dari Rumah Sakit Umum Binjai ke rumahnya untuk disemayamkan. Korban sebelumnya tewas dengan sejumlah luka senjata tajam akibat dianiaya suami yang anggota TNI. Korban dan pelaku sebelumnya terlibat perselisihan. Saat korban akan mengantar anak-anaknya sekolah, tiba-tiba dianiaya dengan senjata tajam. Pelaku dan korban sudah pisah rumah, namun korban setiap hari mengantarkan ke anak-anaknya ke sekolah dengan sepeda motor. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Binjai, namun nyawanya tak tertolong akibat luka parah yang dialami. Tugasnya di Pos Kodam. Satu mungkin Pak. Sekarang ini bagaimana penanganannya, Pak? Info terbaru tadi yang saya dengar suaminya sudah ditangkap, diamankan, dapatnya di Bandara Kuala Namu. Coba melarikan diri. Harapan keluarga sendiri bagaimana, Pak? Harapan kami supaya pelaku ditindak dengan seberat-beratnya sesuai dengan apa yang sudah dibuatnya kepada adik kami. Korban telah dimakamkan keluarga di pemakaman umum Muslim di Jalan Wahidin, Kota Binjai. Kasusnya kini ditangani Kodam Bukit Barisan. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung melaporkan. Pemirsa, heboh, 6 remaja putri terlibat keributan saling baku hantam di jalan. Mirisnya, peristiwa tersebut menjadi tontonan warga, pengendara melintas dan viral di media sosial. Viral video aksi duel antar remaja putri di Jalan Senopati, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Total ada 6 remaja putri yang terlibat baku hantam hingga bergelut di aspal jalan. Mirisnya, aksi tak terpuji tersebut tak langsung dihentikan oleh warga yang menyaksikan, melainkan mengabadikannya lewat ponsel. Warga merasa resah karena sebelum insiden terjadi, wilayah tersebut kerap dijadikan tempat nongkrong para remaja sepulang sekolah. Dari penyelidikan polisi di lokasi, diduga tersinggung dengan perkataan temannya. Para remaja putri yang masih SMP ini nekat berduel, sementara motif utama duel dan siapa saja siswa yang terlibat masih diselidiki polisi. Berdasarkan informasi yang kami peroleh di lokasi tersebut, kerap dijadikan tempat nongkrong oleh anak-anak sekolah sepulang sekolah. Oleh karena itu, sekarang secara rutin personel kami standby di lokasi tersebut guna mencegah kejadian tersebut terulang kembali. Guna mencegah aksi serupa terjadi, pihak kepolisian lakukan patroli rutin di lokasi-lokasi yang biasa dijadikan kumpul-kumpul remaja. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, sejumlah pelajar dilarikan ke rumah sakit di Hari Anak Nasional. Mereka diduga keracunan setelah mengkonsumsi menu makan bergizi gratis. Aduh, turun. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional, sejumlah pelajar SMA dilarikan ke rumah sakit. Mereka diduga keracunan setelah menyantap menu MBG di sekolah mereka. Para pelajar nampak lemas dan terbaring lunglai di dalam ruang IGD. Mereka diketahui berasal dari 3 SMA di kota Tambolaka, Sumba Barat Daya, NTT. Sebagian terpaksa dirawat inap, sebagian lagi bisa pulang ke rumah. Ikan tongkol. Ikan tongkol. Ikan tongkol. Memang ibunya ikan tongkol. Ya. Tapi pernah makan ikan tongkol sebelumnya? Pernah. Jadi pernah? Baru ya? Oh.
Saat ini sampel makanan telah diperiksa untuk diuji laboratorium. Kasus keracunan kini ditangani anggota kepolisian. Dari Sumba Barat Daya NTT, tim Liputan News melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat yang kini dikenai pajak. Mufti bahkan mendengar kabar bahwa amplop acara pernikahan juga tidak luput dari pajak. Beban hidup makin berat, pemerintah tekan masyarakat dengan beragam pajak. Terbaru pemerintah bahkan berencana kenakan pajak pada amplop acara pernikahan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam membahas hal ini dalam rapat kerja dan dengar pendapat dengan Menteri BUMN dan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Danantara kemarin di gedung DPR RI. Mufti menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat yang kini dimintai pajak, termasuk soal amplop acara pernikahan yang akan dikenai pajak oleh pemerintah. Para pekerja-pekerja digital kita semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini pun mempertanyakan alasan pemerintah gencar kenai pajak untuk masyarakat. Apakah karena sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen saat ini diberikan kepada Danantara dan negara malah kehilangan pemasukannya? Dan apakah masyarakat harus kembali dibebankan dengan sejumlah aturan baru yang dikenai pajak? Amplop nikah dikenai pajak, warga pun berteriak. Lalu bagaimana tanggapan warga terkait hal ini? Cara kayak gitu, saya sendiri yang udah nikah ya, itu kan biayanya itu nggak kecil ya. Dan mungkin ada yang mungkin dapat amplop emang buat simpenan atau buat ngapain, tapi kan ada juga yang buat nutup biaya produksi nikahannya gitu. Dan ya menurut saya kasihan sih. Bagi saya sih itu urusan pribadi ya, kayaknya nggak harus ada pajak buat amplop. Ya namanya orang hajatan kan butuh biaya banyak ya kan. Kalau yang harus dipajakin tuh jangan yang kayak gitu, pemerintah harusnya barang-barang mewah. Kalau kayak gitu sama juga menyengsarakan. Informasi lain pemirsa, polisi membenarkan kabar soal diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang sempat naik ke rooftop gedung Kemlu pada malam sebelum dirinya ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Kodam Dia, Menteng, Jakarta Pusat 8 Juli lalu. Dalam keterangan resminya, Polda Metro Jaya menyebut korban diduga berada di rooftop gedung Kemlu. Dari hasil pemeriksaan CCTV di Kemlu dan saksi-saksi pada 7 Juli 2025, tepatnya pukul 21.43 hingga 23.09 waktu Indonesia Barat. Dari pengamatan CCTV, korban terlihat naik dengan membawa sebuah tas gendong dan sebuah tas belanja. Namun pada saat turun, korban tidak lagi membawa tas tersebut. Polisi pun menjelaskan hingga kini masih menyelidiki adanya unsur kejahatan dalam kematian misterius Arya Daru. Tapi yang dalam peristiwa ini masih dalam tahap penyelidikan. Sekali lagi bahwa penyelidikan itu adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyelidik untuk menemukan atau mencari tahu apakah peristiwa ini nanti ada dugaan pidana atau tidak. Ini masih di tahap pendalaman terhadap CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja. Kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut
Awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus. Kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian apa yang dilakukan korban di sana dan lain sebagainya. Ya, jadi mengungkap peristiwa ini diawali dari mengumpulkan sekecil apapun fakta-fakta, dirangkai, disesuaikan, karena dalam proses pembuktian itu harus klop. Polisi sejauh ini sudah meminta keterangan 15 saksi, baik dari pihak keluarga korban, rekan kerja, hingga yang terakhir berinteraksi dengan korban. Polisi juga bekerja sama dengan para ahli, termasuk tim digital forensik di Rasiber Polda Metro Jaya yang telah memeriksa 20 titik CCTV. Rekaman CCTV ini diperoleh dari lingkungan kos korban, sejumlah tempat yang dikunjungi korban seminggu terakhir, termasuk tempat kerja. Kita ke informasi lain pemirsa, hari ini Polda Metro Jaya memeriksa saksi pelapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Mereka yang diperiksa diantaranya Ketua Umum Solidaritas Merah Putih dan Pradi Bersatu. Direskrimum Polda Metro Jaya hari ini memeriksa pelapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dua diantaranya adalah relawan Jokowi sekaligus Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina, Ketua Pradi Bersatu Zefrin Boykanu, dan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan. Sylvester mengatakan akan menjawab pertanyaan penyidik terkait dugaan tindak pidana tudingan ijazah palsu Jokowi. Ia menegaskan tudingan ijazah palsu Jokowi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan sudah game over karena tidak ada bukti yang dihadirkan. Ya, pastinya kan kemarin saya sudah dipanggil sebagai saksi di Polres Jakarta Selatan. Nah, ini karena kasusnya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, tentunya saya akan menjawab apa yang saya tahu, apa yang saya lihat. Ya, intinya semua kejadian-kejadian mengenai indikasi pidana pencemaran nama baik, ya kan, terus penghasutan dan juga fitnah yang terjadi mengenai tudingan ijazah palsu kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, intinya itu. Ya. Bukti-bukti yang dibawa dari Polres Jakarta Selatan itu dibawa lagi ke Polda Metro Jaya ini nggak, Pak? Saya belum tahu ya, tapi kelihatannya bisa jadi sebagian dibawa atau nanti minta dilengkapin lagi ya. Kalau Abang sekarang bawa alat bukti baru atau cuma untuk menghadiri sebagai? Bukti-bukti yang kemarin di Polres sih sudah cukup banyak ya, yang diajukan oleh teman-teman dari Pradi Bersatu. Saya saat ini nggak membawa bukti baru. Ya, kemungkinan nanti kalau diminta lagi atau dilengkapi ya akan kita serahkan. Pak, ini kan dari 6 laporan, 4 diantaranya sudah masuk ke penyidikan tapi belum ada penetapan tersangka. Ya. Ya, saya pikir sebenarnya isu ijazah palsu dan juga isu pemaksulan ini udah game over ya, udah selesai ya kan. Tinggal kita lihat drama-drama dan telenovela yang akan terjadi mulai nanti penyidikan, terus ditetapkan para tersangka, mungkin lebih banyak dari 5 nih, ya kan? Nah, itu kewenangan penyidik. Setelah itu nanti ada terdakwa dan juga narapidananya siapa gitu loh. Jadi karena apa? Karena kalau saya sebagai masyarakat juga, ya kan, termasuk juga saya orang hukum juga, yang saya lihat bahwa tudingan terhadap ijazah palsu ini bukti-buktinya dari pihak yang menuding atau pihak yang menggugat ya, itu nggak ada sama sekali ya. Sampai hari ini, dari awal sampai hari ini, saya meyakini bukti-bukti itu nol besar. Sistem tata kelola akademik dan kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada ya, itu clear. Ya, itu clear. Kemudian seseorang datang memaksakan penelitiannya
memaksakan penelitiannya yang Bang Sil katakan adalah 0. Tetapi saya mengatakan sistem penelitian Roy Suryo CS minus. Bukan 0, minus. Kenapa? Dia bukanlah sistem tata kelola akademik dan kemahasiswaan UGM. Jadi yang bisa menyatakan keaslian satu ijazah serta perkuliahan dan akademiknya itu adalah sistem akademik kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada. Sehingga teman-teman kita lihat episode ini. Setelah ini kami kembali lagi. Oke, setelah pemeriksaan. Ada tambahan, Ketum? Ya, tambahan satu aja. Soal ijazah Jokowi. Soal ijazah Jokowi ini sudah berakhir. Kita tunggu menantikan penetapan tersangka segera nih, secepat mungkin. Saya percaya penyidik segera menetapkan para tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, soal pemaksulan Dirban itu layu sebelum berkembang. Tidak akan berkembang. Stop sampai di sini saja. Mantan pimpinan KPK Abraham Samad menjadi salah satu dari 12 nama yang dilaporkan terkait tudingan ijazah Jokowi. Abraham menyebut jika memang menjadi target untuk kriminalisasi, ia akan melawan. Dan berikut cuplikan wawancara Abraham Samad bersama jurnalis senior Sindonews, Lukman Hanafi dan Andri Susanto. Dapat kebetulan saya ketika itu berada di luar negeri ya. Jadi saya tahu dari berita aja, terus dikonfirmasi, saya tanya-tanya sama ada yang namanya Michael, yang podcaster, saya tanya, katanya ada nama saya gitu kan. Tapi saya sendiri belum mendapatkan suratnya langsung. Tapi kemungkinan dititip di satpam di kompleks. Bagi saya itu nggak ada masalah kan. Cuman yang saya herannya kenapa nama saya harus dimasukkan ke 12. Ini ada apa nih? Mau target Abraham Samad? Memang menurut Abang, perasaan Abang, kenapa Abang merasa ditarget? Saya ini kan nggak tahu ya kenapa tiba-tiba nama saya, kira-kira ada apa. Akhirnya saya berpikir, oh mungkin karena saya punya podcast. Karena ada beberapa orang yang podcaster itu dipanggil ya. Jadi saya menduga-duga mungkin karena saya pernah menyiarkan, mewawancarai para orang yang terlapor gitu ya. Sehingga mungkin saya dimasukkan juga untuk dimintai keterangannya. Oleh karena itu menurut saya kalau itu kelihatan nih ada ketidakadilan. Kenapa saya bilang ada ketidakadilan? Kan banyak nih yang muat berita tentang ijazah palsu. Banyak juga podcast yang membahas itu kan? Banyak juga, termasuk mungkin iNews juga. Banyak juga lah, media-media mainstream maksud saya. Iya, media-media mainstream, betul. Tapi kok yang dipanggil Abraham Samad gitu? Kaget juga saya dan heran. Menurut saya ya mungkin ada oknum-oknum tertentu nih yang ingin mentarget saya, no problem, tapi saya akan lawan. Kalau ini target, ini kriminalisasi. Saksikan perbincangan Abraham Samad selengkapnya di podcast To The Point aja, kanal YouTube Sindonews. Barreskrim Polri meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan dalam kasus beras oplosan. 201 ton beras kemasan 5 kg disita. Informasinya usai jeda, tetap di Sindo Malam.